back teman-teman semuanya, info terbaru Anies Baswedan mengikuti gelar kampanye untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Di dalam kampanye itu Anies Baswedan menggunakan baret oranye. Mungkin Anies ini akan mengikuti gaya Prabowo ya. Kenapa? Ketika Anies dipromosikan oleh Pak Prabowo menggunakan baret merah, yaitu baret Kopassus. Sedangkan Anies mempromosikan Pramono Anung menggunakan baret orange ya. Bisa jadi Anies ini mengikuti militer-militeran ya teman-teman. Oke, kita tonton videonya ya. Mengapa kita berkumpul sore ini? Mengapa tuh? Ditanya, jawab. Mengapa kita berkumpul di sini? Karena apa? Kita berkumpul di sini karena kita ingin memastikan bahwa pemilihan gubernur berjalan dengan jujur adil. Betul tidak? Kita menyadari persis bila kejujuran, prosesnya adil, transparan, insya Allah kemenangan diantarkan pada mereka perjuangan. Ini akan terjadi kecurangan kayak Pilpres kemarin. Karena gitu. itulah kita berkumpul di sini. Jadi kita berkumpul karena kita ingin memastikan, kita sebut sebagai warga kawal TPS. Apa sebutannya? Sama-sama, warga TPS. Bisa jadi Anies mendukung Pramono Anung dan Rano Karno ini ada maksud dan tujuan. Nah, seperti apa maksud dan tujuannya? Kita simak video Opung Parbelak bersama-sama sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Coba kalian tengok dulu kawan yang satu ini. Kemarin main presiden-presidenan, sekarang main tentara-tentaraan dia. Tentara-tentaraan. Pung, kau jangan kayak gitu, Pung. Itu bahan kebanggaan kami, betul. Kalau kalian yang pakai cocok, kalau kawan ini yang pakai kayaknya gimana gitu loh. Agak aneh gitu ya. Panis. Aku jujur aja ku bilang sama kalian ya, ada beberapa hal yang memang kusoroti dari kawan ini, ya kan? Yang pertama ya, kawan ini maksud dan tujuannya mendukung Pramono Anung kenapa? Takut dibilang gelandangan. Pendukungnya Anies Baswedan biar tahu kalian sekarang sudah happy-happy. Kenapa bilang? Karena di Jakarta sekarang sudah ada baliho, baliho pasangan nomor 3. Pramono Anung agak kecil, Pramono Rano Karno agak kecil. Fotonya si Anies Baswedan besar di tengah-tengah. Udah bangga kali itu. Aku yakin jujur aja ku bilang, walaupun dana untuk mencetak baliho itu dari Pramono Anung, tapi yang mencetak pasti anak-anak Abah. Jadi mereka ingin menggambarkan bahwasanya Abah itu lebih besar daripada Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kalau memang dia lebih besar, kenapa nggak dicalonkan? Iya ya. Kan begitu. Jadi kalau orang ini sekarang merasa bangga ini, ya kan, merasa dibutuhkan. Tenang. Dengar kalian dia, aku bilang sama kalian, beda tipis antara dibutuhkan dan diperalat. Di dalam politik ini beda tipis antara dibutuhkan dengan diperalat. Iya. Gitu loh. Iya kan? Kemarin Amin Rais, sekarang Anies Baswedan. Ala Opung Parbelak di sebelah Ridwan Kamil juga, di situ ada FPI. Coba berikan dulu komentarmu. Iya. Ya memang aku jujur aja kalau mau mengomentari pun juga agak malu juga aku. Kok bisa FPI gitu masuk ke dalam lingkarannya Ridwan Kamil? Bisa. Tapi bukannya apa, yang namanya di dalam berpolitik itu semuanya sah-sah saja, ya kan? Aku pun juga Anies Baswedan gabung sama Pramono Anung, Rano Karno juga kan gak ada masalah. Tapi yang jadi pertanyaan, ya kan, apakah mereka bisa saling menerima antara Ahoker dan juga anak abang? Iya itu. Perasaan kemarin Ahoker itu sempat kecewa gara-gara anak abang memenjarakan Ahok.
Aduh, tapi itulah demi kepentingan politik semuanya itu sirna. Iya. Ini begini nih, ku bilang sama kalian, ada beberapa motivasi kenapa yang namanya Anies Baswedan masuk mendukung Pramono Anung. Yang pertama sudah jelas supaya tidak jadi gelandangan politik. Kenapa supaya tidak jadi gelandangan politik? Kalian tahu Partai Perubahan yang didirikan baru-baru ini yang deklarasi Anies Baswedan katanya harus jadi presiden 2029. Ternyata Anies sendiri pun tidak diakui dan tidak terlibat di dalam pembentukan Partai Perubahan. Ya, karena mungkin Anies mencium bahwasanya ya nama dia itu hanya sebagai bahan eksploitasi. Anies Baswedan hanya dieksploitasi untuk membangun sebuah partai yang diketuai oleh relawannya. Ya wajarlah relawannya yang membentuk partai, karena apa? Dia yang punya uang. Dia yang punya uang. Makanya sekarang itu Anies Baswedan ya, dia itu sekarang kalang kabut dia. Coba tengok kalian ya, waktu sampai deklarasi Partai Perubahan kemarin namanya di mana? Tenggelam. Namanya tenggelam. Cuman karena memang untung saja basisnya anak-anak Abah itu masih lumayan lah, lumayan kuat kan begitu. Walaupun jumlahnya nggak seberapa seperti dulu lagi. Ya biasalah pendukung fanatik. Jadi itu aja menangnya siapa. Jadi yang pertama itu ya dia itu tidak mau dijadikan gelandangan politik. Ya lebih tepatnya dia lagi mencari tempat sandaran hidup. Karena di Partai Perubahan dia udah nggak nyambung. Nggak nyambung. Otomatis dia cari circle baru dong. Iya kan? Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya. Yang kedua, ini Anies Baswedan ini biar tahu kalian orangnya selain cerdik, licik. Ya, yang dia lihat bukan potensi saat ini, tapi yang dilihat di potensi 2029. Mana tahu Mana tahu nanti Pramono Rano Karno menang Pilgub Jakarta. Nah, biasanya Gubernur Jakarta culture-nya ya itu biasanya dijagokan untuk masuk ke bursa calon presiden. Untuk the next election kan begitu kan? Jadi kalau misalnya Pramono Anung dia menang, ini kan perwakilannya Megawati. Ini kan orang murni PDIP. Ya, jadi kemungkinan besar yang akan diusung nanti adalah Pramono Anung. Dan Anies Baswedan berharap paling enggak bisa jadi calon wakil. Jadi 2029 dia sudah mengangan-angankan Pramono Anies. Ya, kalau untuk bergerak lebih jauh lagi Anies Pramono agak kurang menggigit. Kurang menggigit. Karena apa? Ya bukan kurang menggigit, jujur aja dia nggak pede, dia nggak berani dia berpikir sejauh itu dia menjadi calon presiden. Karena apa? Dia tahu kemarin sudah sempat ditolak Ibu Megawati. Sedangkan untuk gubernur aja dia ditolak, apalagi jadi capres. Makanya dia sekarang sedang membangun karirnya, ya. Dia gandeng Pramono Anung, ya, supaya apa? Supaya ada harapan 2029 nanti. Mana tahu dia nggak punya partai, paling nggak bisa selamat nyawanya, kan begitu? Nyawa politiknya maksudnya, nyawa politik, kan? Ya, itu dia, ya. Jadi itu yang kedua, dia proyeksikan jauh ke depan dia itu, ya. Baru yang ketiga, sekarang ini kan banyak netizen dan juga banyak media yang sedang menyoroti masalah lem Aibon. Lem Aibon, ya. Bayar kelebihan. Formula E. JIS. JIS lagi. Jadi kulihat ya, ini seolah-olah dia sedang mencari tempat perlindungan. Karena apa? Karena misalnya kalau dia mendukung salah satu paslon, rupanya diutak-atik lah, misalnya contohnya kasus dia dulu. Ini misalnya, aku bicara misalnya, ya kan diutak-atik lah contohnya. Kan otomatis nanti dia dan juga juru bicaranya akan berkata, oh ini ada kriminalisasi. Gitu dia, ini ada kriminalisasi kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan dia lagi cari tempat perlindungan ya. Jadi itu beberapa faktor kalau bisa dikatakan kalau Anies Baswedan
Kenapa lebih memilih Pramono Anung dan Rano Karno? Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa tidak dia masuk ke dalam Ridwan Kamil? Karena Ridwan Kamil isinya orang-orang partai yang pernah menolak dia. Ada PKS, ada Nasdem, Ada PKB. PKB juga di situ. Bisa dikatakan dia belum bisa move on. Aku masih sakit hati sama kalian. Aturannya aku ada di antara gambar orang ini. Kenapa nggak jadi gara-gara kalian? Jadi dia masih belum bisa terima. Dan ini adalah bukti bahwasanya dia sedang membalaskan dendamnya. Balas dendam dia. Dia ingin membuktikan kepada partai-partai yang sempat mengusungnya. Kalian lihat bahwasanya tanpa Anies Baswedan maka kalian nol. Gak ada apa-apanya. Sekarang begini ku bilang sama kalian ya. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan, fokus saja apa yang dilakukan Pramono. Pung, kok jadi begitu? Kok dukung jadinya calon dari PDIP? Kenapa tuh, Bung? Ku bilang sama kalian, banyak orang mengatakan begini. Pung Parbelak, aku yakin satu ketika kau akan masuk ke si merah, katanya. Ku bilang ya kan, untuk saat ini I'm sorry to say lah. sedangkan orang di luaran sana di kalangan elit banyak yang keluar. Kok aku mau masuk? Di Solo, Sumatera Utara, di Bali, Kalimantan banyak yang keluar. Kok aku mau masuk? Ntar dulu deh. Ya, tapi kan begini, kita tidak menutup kemungkinan. Sekarang begini, jangan kita dibutakan dengan dengan ambisi politik, dan juga jangan kita dibutakan dengan aku bilang ya, dengan sisa-sisa perjuangan atau sisa-sisa kemarahan yang dulu ya. Mungkin kita marah karena apa? Karena mereka sempat tidak mengakui kemenangan kita. Mereka sempat tidak mengakui bahwa Prabowo menjadi presiden. Mereka sempat menggugat bahwasanya hasil pilpres itu curang ya. Aku hargai karena itu juga yang kurasakan. Kan begitu. Cuman sekarang masalahnya begini ya. Bapak Ridwan Kamil sama Bapak Rano Karno, Pramono Anung ya, itu bisa dikatakan semuanya bersahabat ya. Kalau aku katakan ini bukan big match, tapi ini adalah friendly match ya. Tapi masalahnya begini ya. Untuk Jakarta, aku bilang sama kalian ya, Jakarta dan Jawa Tengah itu bukan pertempuran akar rumput, tapi itu pertempuran elit. Nah, ini agak kupancing dulu kita berpikir apa. Kebanyakan bercanda kita soalnya. Ya, pertempuran elit. Jadi begini, pertempuran ada dua, ada tiga. Pertempuran elit, ada pertempuran akar rumput, dan ada pertempuran menyeluruh. Elit dan akar rumput, kan begitu. Jadi kalau bicara tentang pertempuran elit, itu terjadi di Jakarta. Ya, karena apa? Ya, kalau bisa dikatakan pemilihnya Pramono Anung dan juga pemilihnya Ridwan Kamil itu nggak terlalu menciptakan konflik yang berarti gitu loh ya. Bisa dikatakan ya masih bisa kondusif lah ya. Jadi bisa dikatakan ya nggak ada masalah gitu loh. Kalau pendukung Ridwan Kamil berkata begini, kalaupun contohnya Pramono yang menang nggak ada masalah gitu loh. Pendukung Pramono pun begitu juga, kalaupun Ridwan Kamil yang menang nggak ada masalah, kecuali golongan anak-anak Abah. Anak-anak Abah akan bermasalah kalau misalnya Ridwan Kamil yang menang. Tapi kalau kalian tanya asli dari pemilih PDIP dan juga Ahoker dan juga elemen-elemen pemilih yang lain ya, kurasa mereka nggak keberatan. Karena apa? Ridwan Kamil, Pramono itu sama-sama orang yang berkualitas dan juga orang-orang yang mementingkan kepentingan rakyat. Dari mana tahu kau, Bu? Ya kan kita bisa lihat selama ini Pramono Anung bersih, nggak pernah ada kasus. Dan juga bisa dikatakan, coba perhatikan kalian, selama mereka itu sedang kampanye, yang namanya Pramono Anung dan juga Rano Karno tidak pernah sedikit pun menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo.
Kalau ku bilang ini lebih bermartabat daripada Mahfud MD. Ya, Mahfud itu MD. dia. Karena apa? Beliau sendiri pun mengatakan bahwasanya kenal dengan Bapak Joko Widodo itu sudah selama 22 tahun. Ya, dia bukan cuman gara-gara dia sekretaris kabinet, makanya dikenal sama Bapak Joko Widodo. Tidak. Jadi bisa dikatakan dia agak tabu untuk menjelek-jelekan Bapak Presiden Jokowi. Kan begitu. Lain Mahfud MD. Begitu dia dicalonkan jadi wakil presiden, nah coba bayangkan kalian, langsung menjelek-jelekan, akhirnya apa? Kena karma. Ganjar begitu juga kena karma. Karmanya berjalan. Makanya aku bilang, Bambang Pacul sekali katakan apa? Jangan pernah lawan orang baik. Karena apa? Bisa hancur. Dan ini terbukti, Pramono Anung Rano Karno nggak pernah menjelek-jelekan Bapak Jokowi, ya. Jadi itu aja poin plus yang bikin aku kayaknya ya oke lah. Kalau nggak menang Ridwan Kamil, oke lah, Pramono Anung nggak apa-apa lah. Iya, tapi kalau menang Ridwan Kamil lebih bagus lagi. Atau iyalah, lebih bagus. Ku bilang sama kalian, kalau Pramono Anung tidak diusung oleh Megawati, kurasa yang di-endorse Bapak Jokowi bukan Ridwan Kamil, tapi Pramono Anung. Bisa jadi. Jujur saja. Iya. Makanya aku bilang, ini sekarang ini pertempuran bukan pertempuran apa namanya grassroots, akar rumput, tidak. Tapi ini adalah pertempuran elit. Di sisi kanan ada Bapak Prabowo dengan Jokowi, di sisi kiri ada Megawati dan PDIP. Sekarang udah tambah lagi Anies Baswedan. Tapi terlalu tinggi lah Anies Baswedan itu, kusejajarkan dengan Ibu Megawati lah. Enggak, aku nggak mau masukkan. Nggak mau. Jadi di sisi kanan ada Bapak Prabowo featuring dengan Bapak Jokowi, di sebelah sana ada Ibu Megawati bersama dengan partainya PDIP. Nggak, Anies itu tambahan. Karena kita nggak tahu dia sedang dibutuhkan atau sedang diperalat. Ya, itu dia. Jadi sekarang kekuatan itu pertempuran itu pertempuran di atas, bukan pertempuran di bawah. Makanya aku bilang, perhatikan kalian lah, siapapun yang terpilih ya di antara mereka berdua, itu pasti bisa dikatakan ya oke lah. Ya, kita bergembira bersama-sama. Kecuali kalau nomor urut 2 yang menang. Selisihnya aja jauh kok bisa menang, kan begitu. Kalau itu kacau itu. Suka kali kawan itu, jujur aja bawa nama Tuhan. Alah. Ya, kalau misalnya mau bawa nama Tuhan, gak usah jadi politisi lah, jadi pemuka agama aja lah. Aku jujur aja, bukannya bilang apa aku kalau misalnya kita berpolitik terlalu banyak membawa unsur-unsur agama, ya nggak terlalu suka aku. Walaupun contohnya orang tersebut satu agama dengan Opung Parbela gitu, nggak suka kali gitu loh. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, ya itu terserah dia. Karena memang dia pernah bilang ya kan, itu wartawan tanya, itu Bapak paslon nomor 1 dapat dukungan dari Jokowi. Bagaimana menurut Bapak? Datang dia si Dharma Indah katakan ya mana lebih besar Jokowi dengan Tuhan? Iya. Nggak usah ditanya. Anak SD sama anak yang udah mau mati, opung-opung udah mau mati, udah tahu itu. Aduh, bingung aku ngeliat orang ini ya. Jadi itu dia. Sekarang begini ya, aku bilang sama kalian ya. Kalau untuk Jakarta seperti itu pertempuran elit. Kalau Jawa Tengah itu juga pertempuran elit. Makanya ya, di Jawa Tengah itu ya, sekarang itu antara Andika Perkasa dan juga Ahmad Lutfi, kan sekarang itu kan lagi saing-saingan itu elektabilitasnya, ya kan. Nah, jadi di situ pun juga kalaupun pemilihnya Ahmad Lutfi, Andika yang menang, aku rasa juga nggak terlalu bermasalah ya. Begitu juga pendukungnya Andika, kalaupun Ahmad Lutfi yang menang itu juga nggak terlalu bermasalah ya. Kalaupun ada gejolak itu sebentar itu. Karena apa? Karena pertempuran sesungguhnya itu bukan di akar rumput, bukan. Tapi pertempuran di sana itu antara Joko Widodo dan juga Megawati. Kenapa bilang? Ya,
Bapak Joko Widodo itu jujur aja gue bilang sama kalian, beliau itu sudah lama mencengkeramkan kukunya di Jawa Tengah. Pertama di kota Solo, setelah itu secara nasional dia langsung secara ruang lingkup provinsi dia masuk ke Jakarta, nasional dia masuk ke presidential election, kan begitu, dan dia menjadi seorang presiden, dan ini menjadi satu kebanggaan ya bagi warga di Jawa Tengah. Dan coba kalian perhatikan dulu ya, waktu pilpres kemarin, walaupun Jawa Tengah dikatakan menjadi kandang banteng, pilpres 2024 ya, pilpres 2024 yang pemenang di sana adalah Prabowo Gibran, bukan Ganjar Mahfud. Ya, jadi bisa dikatakan pengaruh Joko Widodo dan keluarganya sangat besar, kan begitu. Betul, nah, sementara di sisi lain, ya, ada satu kekuatan partai bersama dengan ibu ketumnya Ibu Megawati, mereka pun juga sepertinya seolah-olah tidak terima dengan kegagalan waktu masa pilpres kemarin. Dan sekarang adalah momen bagaimana membalikkan keadaan mulai dari pecundang menjadi pemenang, kan begitu, ya kan? Sekarang masalah pembuktian kita lihat aja nanti tanggal 27. Kita lihat nanti. Itu dia. Kalau misalnya di Jawa Tengah pun begitu juga. Itu permainan elit itu. Ya, bisa dikatakan pertempuran elit. Tapi kalau di bawah, di grassroots, perhatikan kalian lah. Nggak ada rusuh. Terlalu tenang kalau ku bilang ya. Tengok aja dulu mereka itu waktu debat itu kan. Kayak rapat RT. Nggak ada yang terlalu diperdebatkan. Nggak singit gitu loh. Nah, tapi kalau di Sumatera Utara, aku bilang sama kalian, kalau itu komplit, itu pertarungan elit dan juga pertarungan akar rumput. Itu Sumatera Utara. Jadi kalau bisa dikatakan Sumatera Utara itu ya di atas juga bertempur, di bawah apa lagi. Makanya waktu debat di luar, di dalam gedung kemarin itu di hotel itu, ya kan mereka tuh melemparkan kata-kata pedas, melempar kata-kata yang keras. Di luar juga para pendukungnya saling lempar-lemparan juga. Tengok juga Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah begitu juga, ya. Itu dia. Pung, kalau kayak gitu, Pung, kayak mana kita bisa membedakan? Dan yang mana mau kita pilih? Ya, suka-suka kalian mau pilih siapa? Suka-suka kalian. Kan begitu, ya. Cuman saran Opung Parbelak, ya kalau bisa kalian pilih yang tegak lurus bersama dengan pemerintah lah. Kenapa rupanya, Pung? Supaya jalan rupanya program ya. Bukan masalah itu. Aku bilang sama kalian. Aku bilang sama kalian. Jakarta, katakanlah ini. Kita katakan pil pahit. Yang menang adalah Pramono Anung. Jawa Tengah, yang menang adalah Andika Perkasa. Ya, aku bilang sama kalian, ya, pusat tetap akan memperhatikan kedua daerah ini. Karena apa? Karena dua-duanya orang baik. Sumatera Utara nggak tahu kita. Kalau Sempak Edi Ramayana menang nggak tahu juga. Bisa selaras nggak? Karena kemarin udah kita lihat, ya kan? Sumatera Utara jujur aja, ya. Kalau bukan Bapak Jokowi turun tangan untuk pembangunan Sumatera Utara, nggak selesai. Iya. Itu dia, stadion utama nggak selesai. Yang menyelesaikan siapa? Tetap Bapak Jokowi. Itu dia. Tapi kalau Sumatera Utara jujur aja gue bilang, Bobi Nasution itu nggak kemana, itu 65%, Wak. Pasti ya, 65% ya. Itu dia. Tapi kalau misalnya Sumatera Utara, aku bilang sama kalian, ya, bisa dikatakan gini, ya, itu yang bertempur itu, ya, 30%-nya elit. Tapi 70% itu rakyat itu yang bertanding, biar tahu kalian. Gak kalian tengok di media sosial. Perang muncung. Apalagi kalau aku contohnya lagi live, ya, aku tulislah di situ. Sumatera 1, ya kan, Sumut 1, gas Bobi Nasution, kan begitu kan. Langsunglah keluar itu bermunculan itu pendukung yang lain, ya kan. Apa dia bilang? Muncung kau itu. Datang satu lagi B2 kau. Datang yang satu lagi B1 kau. Datang yang satu lagi enggak ngerti apa-apa kau. Itu menandakan apa? Pertempurannya bukan pertempuran di elit, tapi kebanyakan pertempuran di akar rumput gitu loh, ya kan?
Itulah dia kalau misalnya di Sumatera Utara ya. Jadi ini sedang panas-panasnya ini ya. Gue bilang sama kalian, sebentar lagi kan masa tenang. Kalau di Sumatera Utara nggak ada tenang-tenangnya itu. Nggak ada tenang-tenangnya. Masa tenangnya itu tapi tetap panas. Itu dia ya. Jadi kembali lagi ke Anies Baswedan. Si Anies yang kita bahas di awal, kok ujung-ujungnya ke si Bobi. Ya, jadi kalau aku bilang sama kalian, ini orang agak cerdik dan juga agak licik ini. Dia sedang sekarang ini dia sedang memanfaatkan momentum ya, bagaimana supaya dia bisa muncul lagi ke permukaan ya. Tapi ingat ku bilang tadi ya kan, ya kita kan nggak tahu dia itu sedang dibutuhkan atau sedang diperalat kan begitu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi ya tujuan dan maksud Anies yang pastinya dia ingin namanya akan naik lagi untuk persiapan pemilu tahun 2029. Mungkin itu saja, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.